Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Negeri 3 Palangkaraya di seri Belajar dari Rumah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar materi antropologi kelas 10 semester 2, di mana akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Oke. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri dari materi sekarang adalah mendeskripsikan strata sosial dalam masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria tertentu, misalnya penghasilan, pendidikan, pangkat, dalam rangka menyadari tentang adanya pelapisan sosial dalam masyarakat di Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, itu adalah yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial di masyarakat Indonesia. Yang kedua itu adalah untuk mengetahui dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Dan yang ketiga adalah bagaimana sifat stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita lanjut saja langsung ke materi yang pertama ya, yaitu tentang pengertian stratifikasi sosial. Nah, menurut ahli yang pertama itu adalah menurut Max Weber. Max Weber mengungkapkan bahwa stratifikasi sosial itu adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Nah, apa yang dimaksud dengan hierarki? Hierarki itu adalah uh, ada atas, ada bawah, kan seperti itu ya, sifatnya vertikal. Oke, selanjutnya itu adalah menurut Pitirim Sorokin ya. Nah, Pitirim Sorokin menjabarkan bahwa yang namanya stratifikasi sosial itu adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas sosial yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Nah, seperti yang saya ungkapkan bahwa hierarkis itu artinya ada atas ada bawah dan dijelaskan lebih rinci adalah oleh Pitirim Sorokin yaitu secara bertingkat seperti itu. Nah, dari kedua pengertian ini saja sebenarnya kita sudah bisa menarik kesimpulan apa itu yang namanya stratifikasi sosial. Nah, sebelum ke kesimpulan, kita bedah dulu stratifikasi sosial ini berasal dari kata stratum yang artinya adalah lapisan dan sosial itu artinya masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa yang namanya stratifikasi sosial itu adalah pembedaan atau pengelompokan masyarakat secara vertikal atau hierarkis ke dalam kelas-kelas sosial. Nah, kalau misalkan berkata secara hierarkis artinya ada atas, ada bawah. Kalau misalkan ada atas, ada bawah, berarti orang di atas tuh biasanya lebih dihormati, lebih disegani, dan orang di bawah tuh ya tentunya kurang dihormati, kurang disegani. Karena itu hierarkis ya, bertingkat, ada lapisan, ada kelompok-kelompok. Dan tentunya dalam setiap kelas sosial tersebut tentu memiliki status dan perannya masing-masing. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu adalah tentang dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Jadi, apa sih yang mendasari orang bisa berada di kelas sosial yang atas ataupun orang bisa berada di kelas sosial yang bawah? Nah, dasar yang pertama itu adalah kekayaan, yang kedua itu adalah kekuasaan, ketiga adalah keturunan, dan yang keempat adalah pendidikan. Oke, sekarang kita bedah satu persatu. Ya, yang pertama itu adalah sertifikasi berdasarkan kekayaan. Nah, kekayaan ini berkaitan erat dengan pendapatan atau kekayaan yang dimiliki. Artinya adalah semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula peluang untuk menduduki strata yang paling atas. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa orang kaya tuh, apalagi di perkampungan gitu, akan selalu lebih disegani oleh masyarakat dibandingkan dengan orang-orang yang biasa saja, ya kan? Nah, misalkan seperti contoh gambar berikut ini ya. Nah, di gambar berikut ini adalah contoh bahwa orang kaya ini terkadang lebih mendapatkan akses lebih mudah dibandingkan orang-orang yang biasa saja seperti itu. Misalkan misalkan contohnya, contoh konkretnya itu adalah di bank. Nah, kalau misalkan
Anda ini adalah nasabah bank tertentu, yang dimana uang yang Anda simpan di bank itu udah sampai 5 miliar misalkan, tentunya Anda akan menjadi nasabah prioritas. Nah, apa sih nasabah prioritas tuh? Simpelnya kayak gini. Nasabah prioritas itu adalah kalau misalkan nanti suatu saat nanti Anda ke bank gitu, kalian nggak usah harus ngantri ke teller ataupun ngantri ke customer service. Karena kalian tuh adalah nasabah prioritas. Jadi kalian cuma tinggal nunjukin kartu buku tabungannya, saya nasabah prioritas, maka akan langsung diantarin tuh sama satpamnya, sama security-nya untuk langsung menemui teller ataupun langsung menemui manajernya. Karena apa? Karena Anda nasabah prioritas. Nah, itu adalah yang saya sebut bahwa orang yang memiliki lapisan kekayaan, kelas sosial kekayaan yang lebih tinggi ini terkadang mendapatkan privilege atau keuntungan yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat biasanya tentunya. Ataupun seperti contoh gambar yang kedua. Contoh yang gambar yang kedua ini adalah misalkan ya, misal aja orang yang duduk sambil baca koran itu adalah orang kaya dan orang yang menarik beca itu adalah orang yang biasa saja. Nah, kenapa orang yang biasa saja ini mau bekerja dengan orang yang kaya? Karena memang dia butuh uang. Nah, sedangkan orang kaya ini butuh waktu. Jadi untuk pergi dari Jakarta ke Bandung misalkan ya orang kaya ini bayar orang lain, membeli waktu orang lain agar orang kaya ini ketika perjalanan masih tetap bisa belajar, masih bisa tetap memperpintar atau mengasah skillnya dengan membeli waktu orang lain. Nah, itu adalah mungkin yang menyebabkan kenapa orang kaya ini akan terus semakin kaya, sedangkan orang yang biasa saja tetap biasa saja. Karena orang yang biasa saja kurang memiliki waktu untuk mengasah kemampuan dirinya sendiri atau untuk menambah kompetensinya karena waktu yang dia punya itu dihabiskan untuk bekerja. Sedangkan orang kaya membeli waktu semua orang agar dia bisa meningkatkan kompetensinya sendiri. Seperti itu. Next, yang selanjutnya itu adalah kekuasaan. Nah, dasar stratifikasi yang kedua, kekuasaan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain atau yang dikuasai. Nah, biasanya kekuasaan ini didukung oleh unsur-unsur lain, jadi memang tidak berdiri sendiri, yaitu seperti kedudukan, kekayaan, kepandaian, bahkan kelicikan. Ya, misalkan apa? Ya, misalkan adalah politikus-politikus. Nah, politikus-politikus ini kan ketika dia tidak menjabat gitu, banyak mengkritik pemerintah. Banyak mengkritik pemerintah seolah-olah pro sama rakyat, tapi ketika menjabat terkadang eh, dia lupa gitu, dulunya dia siapa. Karena apa? Karena dia sudah berkuasa. Karena ketika dia sudah berkuasa, dia menjadi eh, pribadi yang berbeda. Nah, itu yang dikhawatirkan. Walaupun sebenarnya dalam kekuasaan politik itu ada tujuan baik. Apa tujuan baiknya? Tujuan baiknya itu adalah untuk membuat peraturan-peraturan atau untuk melaksanakan pemerintahan agar dapat mensejahterakan rakyatnya. Tapi kadangkala memang ya itu, ketika sudah dipilih, suka lupa dengan aspirasi rakyatnya. Tentunya suatu saat nanti ketika kalian nanti menjabat sebagai pejabat pemerintah atau pejabat daerah, jangan sampai lupa siapa diri kalian, bahwa kalian pun dulunya adalah dari masyarakat bawah gitu. Atau walaupun dan harus ingat dengan teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian sebangsa setanah air yang ada di masyarakat di lapisan bawah. Yang selanjutnya itu adalah faktor keturunan. Nah, dalam faktor keturunan ini biasanya ada dalam masyarakat feodal, di mana anggota masyarakat dari keluarga raja atau lapisan kaum bangsawan ini menempati lapisan sosial yang paling atas. Nah, yang paling kita tahu mungkin itu adalah Pangeran William ya, pangeran dari Inggris. Karena memang dia adalah keturunan raja, keturunan Ratu Elizabeth ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ada nggak sih keturunan-keturunan bangsawan? Nah, tentunya ada juga di Indonesia. Di Indonesia ini, misalkan ya, saya kasih contoh, asal daerah Aceh tuh ada yang gelar bangsawannya itu adalah Teku untuk laki-laki dan Cut itu untuk perempuan. Jadi kalau misalkan ada nama
Tengku itu udah pasti adalah keturunan bangsawan untuk di Aceh. Di Sumatera Selatan itu ada Ki Agus, Mas Agus, Kemas, dan untuk perempuannya ada Nyayu, Masayu, Nyimas. Nah, di Banten tuh ada laki-laki untuk Tubagus dan perempuannya adalah Ratu. Begitu juga ada di Jawa. Di Jawa nih kalau misalkan ada nama yang namanya Raden, itu biasa ada keturunan Ningrat ya. Kalau perempuannya Roro, kalau di Bali itu ada Cokorda atau Anak Agung gitu. Dan kalau di Dayak Manyan itu ada Uria. Dan masih banyak lagi sebenarnya gelar-gelar bangsawan yang ada di Indonesia. Cuman memang keterbatasan pengetahuan saya cuma bisa menampilkan segini. Coba adik-adik semuanya bisa cari yang lainnya, gelar-gelar bangsawan yang lain di referensi manapun. Oke, selanjutnya itu adalah faktor pendidikan yang mendasari adanya stratifikasi sosial. Nah, faktor pendidikan ini apa? Faktor pendidikan ini artinya adalah dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki pendidikan, keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar. Tentunya ya, seperti misalkan ya, guru. Nah, orang tuh bisa jadi guru bukan sembarang orang, tapi adalah harus orang yang memiliki pendidikan yang minimalnya setara S1. Kan seperti itu. Ataupun kalian ingin jadi dokter, dokter pun seperti itu. Dokter pun harus kuliah dulu, harus koas dulu, ataupun jadi seorang manajer keuangan, ataupun jadi jadi pilot dan sebagainya. Pokoknya orang yang memiliki profesi profesi yang dilakukan secara profesional itu tentunya menjadi meningkatkan lapisan Anda, kelas sosial Anda. Semakin berpendidikan Anda, maka semakin tinggi lapisan sosial yang Anda miliki gitu. Misalkan contohnya ini adalah adanya segitiga mengenai contoh dari lapisan pelapisan itu sendiri. Yang paling atas itu adalah orang yang berpendidikan tinggi, yang kedua adalah orang berpendidikan menengah, dan yang terakhir adalah kelompok orang berpendidikan rendah. Nah, jadi memang secara sosial itu memang nyata adanya dan selalu ada gitu. Makanya tidak heran misalkan kalau ada seorang dokter nih yang lebih dihargai dibandingkan seorang mohon maaf gitu pemulung sampah misalkan ya. Nah, walaupun saya percaya bahwa setiap profesi itu adalah profesi yang mulia, tapi pada kenyataannya di mata masyarakat terkadang memang ada pembedaan penghargaan terhadap berbagai jenis profesi yang ada seperti itu. Dan itu fakta sosial. Walaupun saya memang mempercayai bahwa setiap profesi yang ada itu adalah profesi yang mulia. Asalkan profesi itu dijalankan dengan jujur dan halal tentunya. Oke, lanjut. Materi selanjutnya itu adalah sifat dari stratifikasi sosial. Nah, menurut Sujono Sukanto, berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial ini dibagi menjadi tiga. Antara lain, yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, yang kedua itu adalah stratifikasi sosial terbuka, dan yang terakhir adalah stratifikasi sosial campuran. Oke, lanjut ya. Yang tertutup. Stratifikasi tertutup itu artinya adalah stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya atau setiap lapisannya itu tidak bisa melakukan mobilitas vertikal. Artinya apa? Kalau misalkan kalian terlahir sebagai A, ya udah sebagai A aja gitu. Nggak bisa jadi B, nggak bisa jadi C. Misalkan kayak gini ya. Ini segitiganya ya. Nah, di mana eh, yang tengah mau ke atas itu nggak bisa, pasti di tengah. Yang bawah mau ke atas nggak bisa, pasti di tengah. Dan begitu juga seterusnya. Nah, misalkan apa stratifikasi sosial tertutup tuh? Misalkan adalah ya ini sistem kasta yang ada di India gitu. Sistem kasta ini ya gitu ketika kasta kan ada ini ya ada 4 ada 5 mungkin ya yang satu lagi yang paling bawah itu adalah paria kan. Nah, saya di sini contohnya ada 4. Ketika kalian terlahir sebagai ksatria, maka gelar ksatria ini akan kalian bawa seumur hidup kalian sampai kalian mati gitu. Atau ketika kalian terlahir sebagai waisya gitu, sebagai waisya, maka ya status kalian itu waisa.
gitu sampai akhirnya kalian meninggal nanti gitu. Nggak bisa itu misalkan dari sudra terus kalian pergi naik ke Brahmana. Nah, itu tidak bisa. Itu adalah sistem stratifikasi sosial tertutup. Nah, yang selanjutnya itu adalah stratifikasi sosial terbuka. Kalau yang terbuka ini sifatnya lebih demokratis. Artinya apa? Artinya adalah ada kemungkinan mobilitas yang sangat besar. Setiap strata dapat bebas berpindah stratanya baik secara vertikal maupun horizontal. Misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi kalian mau naik strata satu sosialnya mau turun itu tidak jadi masalah. Contohnya di mana? Itu adalah di masyarakat perkotaan. Nah, misalkan kalian nih yang nonton, pendidikan itu adalah sebagai salah satu alat untuk menaikkan status sosial kalian. Tentunya ketika kalian menyelesaikan pendidikan kalian dengan baik, maka kalian bisa menaikkan strata kalian. Nah, kalau misalkan udah kuliah dengan baik, terus udah kuliah dengan baik, terus kalian jadi pengusaha yang kaya raya, makin naik lagi status kalian, strata sosial kalian. Dan begitu juga dengan orang lain, misalkan dia sudah anak orang kaya, tapi ternyata setelah dia jalankan bisnisnya dia bangkrut. Berarti artinya apa? Artinya status sosial dia menurun. Nah, itu yang dimaksud dengan stratifikasi sosial terbuka, di mana ada perpindahan naik ataupun turun di setiap golongan masyarakatnya, di setiap lapisan masyarakatnya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah stratifikasi sosial campuran. Apa itu stratifikasi sosial campuran? Itu adalah kombinasi dari stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Nah, dalam masyarakat, selain menerapkan stratifikasi terbuka dari segi kehidupan sosial, namun dalam kehidupan berbudaya tetap menerapkan stratifikasi sosial tertutup. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini kalau dalam gambar. Artinya adalah ini ada di masyarakat eh, Hindu modern ya, di masyarakat India modern atau di masyarakat Bali zaman modern gitu. Jadi secara budaya dia adalah keturunan Brahmana, artinya memang status sosialnya paling tinggi, tapi secara sosial mungkin dia bukan orang yang kaya gitu. Nah, itu stratifikasi sosial campuran ya. Atau misalkan saya ini keturunan Satria gitu kan. Nah, ketika saya keturunan Satria, sertifikasinya cukup tinggi kan. Tapi secara sosial mungkin saya adalah orang-orang yang biasa saja. Saya hanya seorang buruh pabrik gitu. Walaupun statusnya satria, tapi saya seorang buruh pabrik. Nah, itu jadi ada dua status yang dia sandang. Nah, itu yang dimaksud dengan sertifikasi sosial campuran. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan berdiskusi di kolom komentar ya, atau bertanya secara langsung ketika di kelas daring ataupun di kelas luring. Nah, tentunya ada tugas yang saya berikan, silakan dicek Google Classroom-nya dan apabila ada pertanyaan bagi siswa-siswi yang bukan muridku, murid saya, silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya. Seperti itu. Semoga penjelasan saya ini tidak dapat memenuhi rasa ingin tahu kalian, sehingga kalian termotivasi untuk mempelajari lagi di referensi yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.